Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani, a'adzalillah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk melanjutkan pembahasan kita di Syarah Rusail, yaitu Syarah Ushul Tsalatsa. Yang pertama yaitu tentang 3 prinsip utama. Kita sudah sampai pembahasan tentang rukun iman. Ya, rukun iman yang kemarin kita bahas adalah tentang beriman kepada para malaikat. Meyakini malaikat itu memiliki jasad, ya bukan cuma sifat, tapi dia memiliki jasad. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini, pagi ini kita membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu untuk mina bil kutubi. Al-imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wahyal kitab allati anzalaha Allahu 'ala ar-rusuli li hidayatil bashar. Yang maksud kitab di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Nu'minu bi annaha kalam Allah. Bi annaha kalam Allah haqiqatan. Kita mengimaninya bahwa semua kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Maksudnya adalah semua yang berada dalam kitab itu yang Allah turunkan itu berisi firman-firman Allah atau ucapan-ucapan Allah atau kalam Allah. Ya, secara hakiki. Kita mengimani secara hakiki. Wa nu'minu bima sumiyallahu minha wa man lam yasam. Dan kita beriman tentang kepada kitab-kitab itu termasuk mengimani nama-nama yang Allah sematkan kepada mereka, maksudnya pada kitab-kitabnya, dan yang tidak Allah namakan kepada mereka atau tidak sampai namanya kepada kita. Sumiyallahu lana minha, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita, yaitu At-Taurat, Injil, Zabur, Quran. Wah, Ibrahim, ya, dan suhuf Ibrahim, ya, dan semua suhuf Ibrahim juga termasuk kalamullah, ya. Wa Musa, begitu juga suhuf Musa. Fatu'minu biha, maka kita mengimani semuanya, beriman kepada Taurat. Kita yakini bahwa Taurat itu adalah firman-firman Allah. Kita imani bahwa Injil itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Zabur juga adalah firman-firman Allah, sebagaimana kita meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman-firman Allah. Nu'minu bima lam yasmahu Allahu minha, dan kita juga beriman terhadap sesuatu ya, kitab-kitab yang Allah tidak beri nama kitab-kitab itu. Maksudnya nama-namanya itu tidak diketahui atau tidak sampai kepada kita. Fal imanu bil kutubi as-sabiqah yakunu imanan mujmalan. Ya. Beriman kepada kitab, maksudnya pada kitab-kitab yang telah lalu, ya, beriman kepada kitab-kitab yang telah lalu, sifatnya beriman secara mujmal, secara secara umum, bahwa Injil itu firman Allah, bahwa Taurat itu firman Allah, ya, bahwa Zabur, suhuf Musa, suhuf Ibrahim, semua adalah kitabullah. Yang merupakan kalamullah haqiqatan, firman Allah secara hakiki, ya. Nah, kita imani secara hakiki dan secara mujmal, secara umum. Wal imanu bil Quran yakunu imanan
mufassilan bikulli ma fihi. Sedangkan Al-Quran kita mengimaninya secara terperinci. Maksud secara terperinci apa? Semua yang berada di Al-Quran kita yakini semua adalah firman Allah. Sedangkan yang berada di kitab-kitab sebelumnya, kita hanya meyakini kitab-kitab itu adalah firman Allah. Nah, kita tidak meyakini secara terperinci. Kita tidak meyakini bahwa yang ada sekarang itu adalah firman Allah semua. Tidak kita yakini seperti itu. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau ada Injil saat ini yang kemudian kita mengatakan ini bukan firman Allah, ini tidak mengapa karena Injil tidak pernah tidak dijaga oleh Allah. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di Injil kami yang menurut Injil dan kami yang menjaganya, tidak ada. Atau begitu juga kitab-kitab yang lainnya. Sedangkan Al-Quran Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang menurunkan az-zikra dan kami yang menjaganya. Jadi sedangkan az-zikra atau Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu dikatakan wal iman li'annahu kitabuna, karena Al-Quran itu kitab kita. Ya, wa anzala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman jahada ayatan aw harfan min hurufihi fahuwa kafirun murtadun anil Islam. Maka siapa saja yang mengingkari ya satu ayat atau bahkan satu huruf dari bagian Al-Quran, maka dihukumi kafir murtad anil Islam, dianggap keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada satu saja firman Allah yang kita ingkari, maka kita dianggap murtad dalam agama Islam. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini kitabuna. Al-Quran ini kitab kita yang tidak boleh dan kita mengimani secara terperinci, ya, secara terperinci. Wa kadzalika man amana bi ba'dil Qur'an wa kafara bi ba'din fa huwa kafir. Begitu juga orang yang beriman sebagian mengingkari sebagian dari Al-Qur'an. Sebagian diimani, sebagian lagi diingkari. Maka ini juga termasuk orang-orang yang kafir, perilaku orang-orang kafir seperti itu. Ya. Mereka beriman separuh dan mengingkari separuh. Ya. Ya, ikhwani adzanillahu wa iyyakum. Wa kadzalika man amana bi ba'dil kutubi wa kafara bi ba'din fa huwa kafir. Begitu juga kalau beriman kepada sebagian kitab. Ya, maksudnya kitab-kitab yang dahulu maupun yang sekarang. Dia mengimani cuma Zabur, Injil saja yang kalamullah, sedangkan yang lain bukan. Atau dia katakan saya beriman saja kepada Quran, saya tidak percaya adanya Injil dan Zabur. Ini juga dianggap kufur. Ya, dianggap kafir. Seperti orang mengatakan ana wa man amana bil Quran. Saya beriman kepada Quran wal amana bit Taurat wal Injil fa huwa kafir. Saya katakan ada orang yang berkata saya beriman kepada Quran, tapi saya tidak mengimani bahwa Taurat dan Injil itu bukan kitabullah, maka ini juga dihukumi kafir. Ya. Au qala amana bit Taurat wal Injil wa amana bit Taurat bil Zabur alladhi anzala ala Dawud alaihi salam fa huwa kafir. Begitu juga orang yang berkata kalau saya hanya beriman sama Taurat dan Injil saja, tapi saya tidak mengimani Zabur yang turun kepada Dawud alaihi salam, maka dia dihukumi kafir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ataina Dawud zabura, dan kami telah memberikan kepada Daud kitab Zabur. Ya, tapi kalau dia ingkari maka dia ingkari kafir. Ya, orang yang mengingkari salah satu dari kitabullah maka dihukumi kafir. Dia harus mengimani seluruhnya adalah kitabullah. Adapun yang ada di dalam Injil yang ada saat ini itu berbeda. Maksudnya yang ada menjadi sekarang itu takarannya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sebagai
penimbang apakah benar atau tidak kitab-kitab isi dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, gitu ya. Jadi bukannya kita harus mengimani seluruhnya, tidak. Kita beriman secara mujmal. Hanya nama-nama itu, Pak, nama-nama yang disebutkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak ada bukan beriman secara mufassilan seperti kita mengimani Al-Qur'an. Kalau kita mengimani Al-Quran, ada satu ayat, bahkan satu huruf saja kita tidak imani, maka kita dihukumi kafir. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab yang lain, ya, maka tidak dinamakan kita hanya mengimani nama-nama dari kitab-kitab Allah yang lain. Sedangkan isinya kita tidak diperintahkan untuk mengimani seluruh isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, au ankara suhuf, atau siapa saja mengingkari suhuf Ibrahim, ya fahuwa kafir, li'annahu mukadzibun lillah, karena dianggap mendustai Allah Subhanahu wa taala. Wa mukadzibun li rusulihi, dan dianggap mendustai rasulnya, fahuwa kafir, maka dihukumi kafir. Ya. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, yang Arabi, rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bi rusulihi, beriman kepada para rasul. Al-imanu bir rusul jami'uhum min awalihim ila akhirihim man summiyallahu minhum wa man lam yasam. Ya, jadi kita mengimani rasul semuanya dari awal sampai yang akhir, yang kita tahu namanya maupun yang tidak kita tahu, ya, yang kita tahu namanya maupun yang tidak kita ketahui, maka kita beriman semuanya kepada para rasul, ya, kita beriman kepada para rasul. Nu'minu bihim jami'an, kita mengimani mereka semua. Wa annahum rasulullah haqqan ja'u bir risalati wa balaghuha li ummamihim. Jadi kita mengimani bahwa para rasul ini membawa risalah, membawa risalah atau perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang didatangkan yang mereka menyampaikannya kepada umat-umat mereka, masing-masing kepada umat. Faman kafara bi nabiyyin wahidin fahuwa kafirun bi jami'ir rusul. Siapa saja yang mengingkari satu rasul saja, maka dia dianggap telah mendustai atau tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi." Dan orang-orang yang mengingkari atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Mereka ingin membedakan antara beriman kepada Allah dengan beriman pada Rasul. Yaquluna nu'minu bi ba'di wa nukaffiru bi ba'din. Mereka berkata, saya beriman kepada sebagian Rasul dan kami mengingkari kepada sebagian yang lain. Dikatakan wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ingin mengambil jalan tengah di antara keduanya. Dia pilih-pilih sama dia. Ya. Saya percaya Nabi Muhammad itu Nabi, tapi saya tidak percaya Isa itu sebagai Rasul. Nah, ini masalah juga. Ya, ini juga dianggap ingkar. Ya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Bahkan Allah menyebut mereka adalah orang kafir yang sesungguhnya. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Maka Allah siapkan bagi orang kafir azab yang sangat pedih, yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, rasul yang satu dengan rasul yang lain, ulaika saufa yu'tihi ujurahum. Mereka yang akan kami berikan nanti balasan bagi mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fal kufru bin nabiyyin wahidin au fal kafara bin nabiyyin wahidin, ya, au bi rusulin kafara bil jami'. Maka dianggap siapa saja yang mengingkari kafir terhadap satu nabi, maka dia dianggaplah kafir kepada nabi-nabi seluruhnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumun nuhin mursalin. Ya, kadzabat qaumun nuhinil mursalin.
telah mendustakan kaumnya Nuh al-mursalin, utusan-utusan. Nah, ini kita lihat dari teks ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhin." Kaum Nuh mendustakan Nuh, ya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan Nuh dan para rasul. Nah, ini dilihat. Padahal kaumnya Nabi Nuh hanya diutus pada mereka seorang rasul yang bernama Nuh. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam surat As-Sara ayat 105, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nuh telah mendustakan Nuh dan seluruh para rasul. Ya kan? Padahal mereka tidak bertemu para rasul. Mereka hanya bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dianggap telah mendustakan seluruh rasul. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nuh, seorang nabi. Maka siapa saja mendustakan seorang nabi, seorang rasul, maka dianggap dia telah mendustakan seluruh nabi dan rasul. Ya. Padahal dikatakan ma'annahum kadzabu Nuhan. Padahal kita tahu mereka, orang-orang kafir di zaman Nuh itu hanya mengingkari Nuh. Fatakdzibahum li Nuhin sara takziban li baqiyatil mursalin. Maka dijadikan siapa saja mendustakan Nuh, maka dia telah dianggap mendustakan seluruh rasul. Wa kadzalika man kafara bi Isa wa Muhammadan kal yahud. Begitu juga orang-orang yang mengingkari Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Yahudi. Au kafara bi Muhammadin kan Nasara, atau orang yang hanya mengingkari Nabi Muhammad saja seperti orang-orang Nasara. Fa innahu kafirun bil jami'. Dan mereka dianggap kafir secara ijma'. La budda min al-imani yajma'u ar-rusul alaihi salatu wassalam min sammi Allah wa minhum wa man lam yasam. Maka seharusnya mereka mengimani Rasul itu keseluruhan, baik yang telah sampai kepadanya nama-nama Rasul itu maupun yang tidak diketahui nama-namanya. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Wa qad samiyallahu minhum. Ada rasul-rasul yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tercantum dalam surat Al-An'am ayat ke-83 sampai dengan 86. Allah menyebutkan rasul-rasul yang disebutkan namanya di sini. Dikatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Wa narfa'u darajatin man nasha. Allah mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Ya. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kalian sangat bijaksana dan maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami juga anugerahkan kepada mereka Ishaq dan Yaqub. Wa kullan hadaina, keduanya kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qablu, dan kami juga beri petunjuk kepada Nuh sebelum mereka. Ya. Wa min dzurriyyatihi, dan juga kepada anak turunan mereka. Seperti apa? Dawud wa Sulaimana. Daud, Sulaimana wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Ismail, wal Yas'a, wa Yunus wa Lutan. Kullun fadda Musa wa Haruna. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Wa Zakaria wa Yahya, begitu juga Zakaria dan Yahya, wa Isa wa Ilyas, dan Isa dan Ilyas. Ya, Isa dan Ilyas. Kullun minas salihin, semuanya mereka adalah orang-orang yang saleh. Wa Ismail wal Yas'a, begitu juga Ismail dan Yas'a. Ya, Yas'a. Wa Yunus wa Lutan, begitu juga Yunus dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semua mereka kami utamakan di muka bumi ini atas alam semesta. Fadzakara jumlatan minhum fi hadhil ayah, maka Allah sebutkan jumlah mereka dalam ayat ini. Sebutkan satu-satu. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa fi ayatin ukhra, begitu juga dalam ayat yang lain. Fatu'minu biman samiyallahu minhum, maka kita fanu'minu biman samiyallahu minhum, maka kita beriman kepada nabi-nabi yang Allah sebutkan nama-nama mereka. Wa nu'minu biman lam yasammallahu minhum, dan kita juga beriman kepada seluruh nabi, baik itu disebutkan oleh Allah maupun yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang keempat. Kita lanjut pada rukun yang kelima,
Al-khamis yaitu al-yaum al-akhir. Beriman kepada hari akhir. Al-imanu biyaumil akhir huwa ruknul khamis. Beriman kepada hari akhir ini merupakan rukun yang kelima. Wal yaumil akhir al-muradu yaumul qiyamah summiya bil yaumil akhir. Yang yaumul akhir adalah dimaksud dengan hari kiamat. Dinamakan hari akhir. Li'annahu badal yaumul awal wa huwa yaumud dunya. Karena urutannya dia adalah yang terakhir. Setelah yaumud dunya, hari dunia atau hari awal. Ini dunia hari awal, ya. Ad-dunya huwal yaumul awal wal qiyamah huwal yaumil akhir. Dunia ini adalah hari pertama dan al-qiyamah huwal yaumil akhir. Qiyamah itu hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir huwa al-imanu bima ba'dal mauti min adzabil qabri wa ni'imihi. Beriman kepada hari akhir maksudnya apa? Beriman kepada hari setelah kematian. Seperti apa? Seperti beriman kepada azab kubur dan nikmatnya, tentang pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, ya, wa kullama yakunu ba'dal qabri fa huwa minal imani bil yaumil akhir, dan kita mengimani semua kejadian-kejadian setelah alam kubur, ya, itu termasuk beriman kepada hari akhir. Jadi beriman hari akhir bukan cuma percaya datangnya hari kiamat, bukan cuma itu. Tapi beriman kepada kehidupan setelah kematian. Mulai dari kapan? Mulai dari kubur. Kan sudah di awal waktu dalam kajian awal dikatakan pertanyaan bahwa kubur itu adalah gerbang utama menuju perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Jadi yang namanya beriman kepada hari akhir bukan cuma yakin akan adanya hari kiamat, tapi juga beriman kepada kehidupan setelah, yang maksud beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada kehidupan setelah kematian. Mulai dari kapan? Mulai dari kubur. Yakin bahwa ada siksa kubur dan nikmat kubur. Yakin ada dua malaikat yang akan bertanya tentang amal yang sudah dilakukan. Ya, ini termasuk beriman kepada hari akhir. Ya. Kemudian kadzalika liman wal ba'ats, begitu juga beriman kepada hari berbangkit. Ya. Wan nusyur wal mahsyar, pada hari dikumpulkan, ya. Pada yaumul mahsyar, di yaumul mahsyar, di hari di mana manusia dikumpulkan. Wal hisab, beriman kepada perhitungan. Ya. Wa wazanil a'mal, dan beriman adanya timbangan amal-amal saleh. Wasirat, beriman kepada sirat, yaitu jembatan. Wal mizan, beriman kepada mizan, timbangan-timbangan allazi tuzanu bihil hasanat wassayiat, yang akan menimbang semua kebaikan dan keburukan. Bahkan wal jannatu wan nar, beriman kepada surga dan neraka, ini juga bagian beriman kepada hari akhir. Ya. Jangan kita mengatakan saya percaya adanya hari akhir. Saya percaya, saya beriman akan adanya hari akhir, tapi tidak percaya adanya surga dan neraka dengan mengatakan surga itu cuma sekedar balasan, gambaran kenikmatan, ya, atau tidak secara hakiki, gitu ya. Maka ini juga tidak dianggap beriman kepada hari akhir. Fatufasil, ya, ma yahsulu fil yaumil akhir nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Yang dirinci dalam tentang kehidupan setelah kematian, maka kita beriman, mengimaninya secara terperinci juga. Ya, semua yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Bidayatan minal maut, dimulai dari kematian. Ila ayyastaqarra ahlal jannati fil jannah wa ahlan nari fin nari, sampai dimasukkannya penghuni surga ke dalam surga dan dimasukkannya sampai dimasukkannya sampai masukkannya penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka. Ya. Ya, ikhwan ya adzalillah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi. Kullu ma sahha min hadza nu'minu bihi. Dan semua yang sahih tentang kehidupan setelah kematian, maka kita wajib beriman kepadanya. Ya.
Wala nasyukku fi syai'un minhu, dan kita tidak boleh ragu-ragu tentang keadaannya. Seperti ragu akan ada sirat. Buat apa ada sirat? Kan sudah jelas orang itu sudah pada masuk ke timah. Ini bukan masalah itu. Kita diperintah untuk beriman, meyakini. Karena itu hal yang gaib. Allah yang perintahkan kita beriman apa adanya. Namanya iman ya kita percaya. Apa adanya. Sesuai yang dikabarkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Ya, tidak boleh kita ragu sedikit pun juga. Faman syaqqa fi syai'in minhu fahuwa kafir murtadun 'anil Islam. Yang ragu sedikit saja, ragu, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Dianggap keluar dari agama Islam. Ya. Ragu terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Ragu dengan mengatakan, wah, azab kubur itu nggak ada, mana mungkin, nggak masuk akal orang di azab kubur itu. Nah, ini orang-orang yang tidak dianggap tidak beriman kepada Allah, tidak dianggap beriman kepada hari akhir, ya, dianggaplah murtad atau kafir dari agama Islam, ya, murtad dari agama Islam. Nah, ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ar-ruknus sadis, rukun yang ke-6. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan beriman kepada takdir buruk. Tu'minu bi an ma yajri fi hadzal kauni min khairin aw syarrin man kafara wa imana min ni'mati wa naqmah min raha'i wa shiddah wa min maradin wa sihhah min hayatin wa mautin kullu ma yajri fi hadzal kauni fa innahu muqaddarun lam yakun sadfatan aw yakun amran musta'nifan. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk adalah mengimani, meyakini bahwa semua yang terjadi, baik itu kebaikan atau keburukan, kekufuran atau keimanan, nikmat atau sengsara, ya. Kemudian raha wa syiddah, kemudahan dan kesulitan. Marad wa sihha, sakit dan sehat dan sakit dan sehat. Kehidupan dan kematian. Semua terjadi karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan ada dengan sendirinya, tapi dia sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan keadaan yang sejadi-jadinya atau dengan sendirinya itu ada, bukan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai annahu mubtadi'an lam yasbuqu an qaddara. Maksudnya mereka semua kejadian itu, ya, ada karena sudah ditakdirkan, bukan berarti dia ada belum ditakdirkan atau ada seada-adanya gitu, sendirinya aja, bukan itu, ya. Tu'minu bihadza kullihi bi annahu bi qada'illahi wa qadarihi. Kita mengimaninya sebagai ini adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'minu bi anna ma asabaka lam yakun liyaqta'uka. Kita beriman, kita meyakini apa saja yang menimpa kita tidak akan meleset sama sekali. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan yang ditakdirkan tidak mengenai kita maka tidak akan kena kepada kita. Wa anna hadza bi qada'illahi wa qadarihi, dan semua ini karena qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani adzalillahu wa iyyakum, ini dimaksud dengan takdir. Mengimani bahwa semua kejadian ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mati kita, susah sengsaranya kita, nikmat atau musibah yang kita dapati, kematian maupun kehidupan yang kita alami, itu semua ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada dengan sendirinya, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Semua yang menimpa kalian, ya, di dunia ini
maupun di diri kalian ini, yang terjadi di dunia ini maupun di diri kalian ini, semua sudah tercatat dalam kitabullah. Maksudnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan semuanya sangat mudah bagi Allah. Hadza huwa al-imanu bil qadar. Ini maksudnya beriman kepada takdir. Nah, beriman kepada takdir yatadammanu arba'u darajat. Man lam yu'minu biha kulluha falaysa mu'minun bil qadar. Nah, beriman kepada takdir memiliki 4 tingkatan, dan siapa saja yang tidak beriman kepada salah satunya maka tidak dianggap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu martabatul awal? Martabatul awal adalah tingkatan yang pertama. Apa itu? Al-ilmu. Tingkatan pertama beriman kepada qadar adalah ilmu, mengetahui. Maksudnya apa? Bi anna Allah 'alima kulla syai'in fil azal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Alima kullama yajri. Dia tahu semua kejadian. Ya. Maka wa ma yakunu illa ila ma la nihayatan. Ya. Yang terjadi maupun yang akan terjadi Allah sudah tahu. Sampai akhirnya. Wallahu qad alimahu fil azal qabla ayyakuna. Bahkan Allah mengetahui itu sebelum kejadian itu ada. Sebelum terjadi maka Allah sudah tahu. Wa qabla ayyaqa, bahkan sebelum kejadian. Ya, alimahu subhanahu wa ta'ala bi ilmihi al-qadim al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa aidan wa abadan. Hadhi martabatul ilmu faman jahadaha fahuwa kafir. Nah, ini beriman pada takdir itu tingkatan. Jadi iman sama takdir itu bukan cuma sekedar tahu, ya kan? Sudah meyakini saya sudah tahu di takdir, bukan itu. Tapi ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Tingkatannya itu pertama adalah meyakini bahwa Allah sudah mengetahui seluruh kejadian. Tidak ada kejadian di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semuanya. Bahkan Allah tahu sebelum kejadian itu ada, bahkan lama sebelum kejadian itu diciptakan. Sebelum aktor-aktornya diciptakan, Allah sudah tahu jalan ceritanya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ilmu. Ya. Yang kedua, martabatul tsaniyah. Yang kedua, martabatul kitabah fil lauhil mahfuz. Ya, tingkatan yang kedua mengimani bahwa sudah tercatat seluruhnya dalam lauhil mahfuz. Wa hiya annallaha kataba kulla syai' fil lauhil mahfuz. Bahwa Allah telah mencatat seluruh kejadian di alam semesta ini maupun pada diri kita di kitab lauhil mahfuz. Ya, di catatan yang tersembunyi, yang terjaga di langit, ya. Fama yajri syai'un illa wa huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Tidak ada yang terjadi kecuali sudah tercatat di lauhil mahfuz. Laisa hunaka syai'un yajri wa huwa ghairu maktub. Tidak ada sesuatu yang kejadian yang tidak tercatat. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah mencatat itu semua. Ya, bahwa ini Allah akan tahu kejadiannya akan begini, akan begini, akan begitu. Kalau Allah sudah tahu lalu Allah mencatatnya. Jadi semua yang terjadi tidak pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, karena itulah Allah taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dalam surat Al-Hadid, bahwa apa yang menimpa kalian ya dan musibah di dunia ini maupun apa yang menimpa diri kalian sendiri itu semua sudah tercatat di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Kataballahu fihi maqadiru kulla syai'. Dalam Lauhul Mahfuz itu tercatat semua takdir-takdir, ya. Semua keputusan-keputusan Allah atas segala sesuatu. Bahkan Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Pena. Qala, Allah berfirman kepada pena, uktub, catat. Qala wa ma aktubu. Pena berkata, apa yang harus aku catat ya Rabbi? Qala, Allah berfirman, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Catatlah seluruh kejadian sampai hari kiamat, bahkan sampai masuknya penghuni surga ke dalam surga, masuknya penghuni neraka ke dalam. Faman jahada al-kitabah wa qala
Siapa yang mengingkari pencatatan ini dan berkata, Allahu ya'lamu kulla syai' lakinnahu lam yaktubu fil lauhil mahfuz syai'an. Dia berkata bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tapi dia tidak mencatat di lauhil mahfuz. Hadza kafir murtad an dinil Islam. Orang ini dianggap kafir murtad dari agama Islam. Karena pencatatan Allah di lauhil mahfuz ini sudah jelas dan terang dalam kitabullah maupun dalam as-sunnah dan ijma'nya para ulama ahlu sunnah. Meyakini bahwa Allah sudah mencatat segala keadaan. Al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga. Masyiatillahin nafidah. Atas kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Wahiyya Allah subhanahu yasha'u syai' wa yuridu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atas segala sesuatu dan menginginkan sesuatu itu ada. Fama min syai'in yakhdusu illa waqad sya'ahu Allah wa aradahu kama fil lauhil mahfuz. Maka semua kejadian yang ada ini sudah dikehendaki dan bahkan sudah tercatat di lauhil mahfuz. Wa kama alimahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah telah ketahui. Yasha'u kulla syai'in fi waqtihi. Dia berkehendak atas segala sesuatu pada masanya. Wa yuridu kulla syai'in fi waqti haduthih. Dia juga yang berkehendak atas semua yang terjadi di atas waktu dan kejadiannya. La yaqa'u syai'un biduni masyiatillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Au biduni iradati, atau bukan apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah atau atas keinginan Allah. Faman qala, siapa saja yang berkata innal asya tahaddatsu biduni ayyasha Allah au yuriduha fahadha kafir. Maka siapa saja yang berkata bahwa kejadian yang ada saat ini bukan atas kehendak Allah dan tidak diinginkan oleh Allah, maka ini dihukumi kafir. Maka ini dihukumi kafir. Termasuk bala yang menimpa kita saat ini, wabah yang menimpa kaum muslimin dan seluruh manusia pada saat ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ikhwani adrillah wa iyyakum, kehendak Allah itu ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyyah. Ada kehendak yang Allah tetapkan sebagai sebuah kehendak, ya, yang bukan berarti Allah ridha, ya. Seperti pencurian. Orang mencuri itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah catat itu. Tapi bukan Allah ridha terhadap pencurian. Ya. Allah tidak ridha terhadap pencurian. Allah tidak ridha terhadap maksiat. Tapi itu atas kehendak Allah. Allah sudah mencatatnya. Bahwa yang melakukan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan. Ya. Ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyyah. Allah berkehendak api itu panas, gitu. Ya, dan dia bisa membakar. Kalau api itu bisa membakar rumah kita, bukan berarti Allah menyukai rumah kita kebakaran. Bukan. Tapi memang itulah hukum Allah. Ketetapan yang Allah telah buat. Ya. Nah, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Maka siapa saja yang berkata bahwa yang kejadian saat ini itu bukan atas kehendak Allah, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Al-martabatur rabi'ah. Ya. Martabat yang keempat. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Idza sya'ahu aradahu khalaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala wa awjadah. Ya. Kalau Allah inginkan sesuatu, berkehendak dan inginkan sesuatu, maka Allah ciptakan. Wa kullu syai'in huwa mahlukun lillah. Maka segala sesuatu adalah makhluk ciptaan Allah. Wa huwa min khalqillah wa huwa fa'alul ibad wa kasabul ibad. Dan yang mengerjakannya adalah hamba, ya, dan bagian dari seorang hamba. Fahadul maratibul arba'. Inilah tingkatan beriman kepada takdir yang empat, yaitu ilmu, meyakini bahwa Allah mengetahui segala hal, kemudian kitabah, bahwa yang sudah diketahui oleh Allah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah atas kehendak Allah, semua yang terjadi atas kehendak Allah.
Yang keempat, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk amalan-amalan kita. Adapun kita bagian kita adalah karena kita memilih bisababi, kita sebabnya. Allah yang menciptakan dan kita yang menyebabkan. Ya. Hadhihi al-maratib al-arba' la budda min al-iman biha. Maka kita ini tingkatan 4 dari mengimani pada takdir yang kita harus beriman. Wa illa lam yakul insan mu'minan bil qadar. Ya, maka tidak akan dianggap beriman seorang kepada takdir kalau dia tidak mengimani keempat hal ini. Ya, martabatul ilmi, tingkatan ilmu, al-kitabah, pencatatan, al-masyiah, kehendak, wal khalqu, wal ijad, yang menciptakan dan menjadikan sesuatu, kull hadhihi la budda minal imani biha. Kalau enggak ada kurang dari satunya maka tidak dianggap beriman. Faman jahada syai'an minha fa innahu kafirun murtadun an dinil Islam. Siapa yang tidak mengimaninya maka dianggap kafir murtad, tidak agama Islam. Lianna jahada rukunan min arkanil iman. Karena dia tidak termasuk, dia mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa huwal imanu bil qadar, yaitu beriman kepada takdir. Kemudian ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, wa dalilu ala hadhil arkan as-sittatu qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu hanya menghadapkan dirimu ke barat atau ke timur. Walakin al-birra, tapi yang namanya al-birra, man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikah, beriman kepada malaikat. Wal kitabi, dan kepada kitab. Wan nabiyyin, dan kepada nabi. Ini disebutkan dalam ayat ini ada 5 rukun. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menjadikan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkap jadi 6. Lamma dzakara syai' hadhil arkan, dzakara daliluha min al-Quran. Nah, inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menyebutkan ini, beliau juga menyebutkan dalil dari Quran, wa min as-sunnah, dalil dari sunnah juga dari hadis. Lianna asyai'in min umurid din wal ibadah wal aqidah wa umuril ahkam syar'iyyah yahtaju ila dalil. Karena masalah urusan dalil, ya, urusan agama, urusan keyakinan, ini harus dikembalikan kepada dalil, bukannya kira-kira. Agama kita bukan agama kira-kira, tapi agama kita ini agama dalil. Ketika ada dalilnya maka kita wajib mengimani. Ketika tidak ada dalil maka kita wajib mengimani. Nah, ikhwani hadillah wa iyyakum. Wa min al-Quran qauluhu ta'ala, dikatakan tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan. Albir itu apa? Huwa fi'lul khair alladhi yuqarribu minallah. Albir, nah, albir. Albir ini adalah kebajikan. Albir adalah kebajikan. Kebajikan huwa fi'lul khair alladhi yuqarribu minallah. Ya, semua kebaikan, semua amalan kebaikan, amalan khair, ya, yang mendekatkan diri pada Allah. Itulah albir. Yusalu ila jannati, yang akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Faqulu af'alil khair huwa minal bir. Maka semua kebaikan adalah albir, kebajikan. Ya. Wal birru lafdun 'amun bi yajma'u jami'u anwa'il khair. Ya. Albir adalah lafaz yang mencakup semua kebaikan. Ya. Wa anwa'ut ta'ah, dan seluruh ketaatan. Kulluha dakhalat tahta musammal bir. Maka semua masuk dalam kata-kata albir. Ya. Maka syaitan yang merubahnya menjadikan albir itu di tempat kita dikatakan khamr. Ya. Syaitan yang membuat ini. Padahal albir adalah semua bentuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Allah katakan dalam ayat itu, fal birru wat taqwa minal asma'il a'amah allati tajma'u ala khisalil khair. Albir dan takwa ini adalah nama yang mencakup seluruh, mencapai derajat seluruh amalan kebaikan itu masuk dalam kata-kata albir.
Ya. Dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Hada ar-raddu 'ala al-yahudi alladziina istankiru tahwil al-qiblah min Baitul Maqdis ila al-Ka'batil Musyarrifah. Ini ayat ini bantahan terhadap Yahudi yang menolak perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, ya, ke Ka'bah, ya. Istankiru hadha wa jahaduhu ma'al ilmi annahum ya'lamuna annahu al-haq. Mereka mengingkari setelah mereka tahu, ya. Lakinnahu jahudu min babil inad wal mukabirah wal hasad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li hadzal ummah. Ya, mereka mengingkarinya karena inad, pembangkangan dan hasad, dengki kepada Nabi Muhammad dan umat ini. Ini Yahudi. Ya. Allah berkata, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum jahatan minal jihad, ya, min ghairi amri min Allah." Jadi Allah katakan bukan kebajikan kalau cuma sekedar ngadep sana, ngadep sini, ngadep Baitul Maqdis atau ngadep Ka'bah, tapi lakin birra taatillah. Kebaikan itu adalah taat kepada Allah. Bukan sekedar ngadep kiblat, ngadep membelakangi kiblat, ngadep timur, utara, selatan, bukan itu. Tapi yang namanya albir adalah taatillah. Ketaatan kepada Allah. Jadi bukan masalah ke masjid atau enggak saat ini, ikhwah. Ini lucu kan? Masalahnya bukan kita ini sholat Jumat atau enggak. Masalahnya kita taat ya sama aturan Allah atau tidak. Allah perintahkan kita untuk di rumah. Tetaplah di rumah. Karena Allah perintahkan itu. Dari mana tahu Allah perintahkan? Karena ulama kita mengatakan seperti itu. Ulama kita sudah bersepakat, ayo saat ini kaum muslimin janganlah salat dulu. Janganlah berkumpul dulu di masjid. Salatlah di rumah masing-masing. Tapi akal kita mendahului dalil dengan mengatakan, wah ini berarti takut ini, takut itu. Bukan itu. Masalah ketaatan. Dari kemarin kita juga ke masjid bukan karena kita mengharapkan dunia, tapi karena kita taat pada Allah. Ya, jadi ketaatan intinya, ikhwan ya, bukan hanya sekedar beribadah. Ya. Nah ini ikhwan ya, alhamdulillah wa iyyakum. Saya rasa cukup sampai sini dulu deh ya. Lagi kurang enak badan juga kan. Mau flu. Jadi kita cukupkan dulu jumpa kita pagi hari ini. Ya. Kalau ada ikhwah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan untuk bertanya, mengangkat tangan atau chat, mencatat pertanyaan di kolom chat ya. Kalau yang punya HP di pojok kanan bawah ada titik 3, bisa dipijit dan di situ nanti keluar chat. Ya, nah chat bisa ditulis di sana ya untuk menulis pertanyaan-pertanyaan. Saya mohon maaf hari ini kurang maksimal ya mungkin ya karena kayaknya mau kena flu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Demikian sesi soal jawabnya. Nah, hari ini juga Abu Abdillah qadarullah belum sempat bisa menjadi co-hostnya. Jadi co-host Abu Abdillah ya. Nah, ikhwan ada 3 orang ini yang sudah mengatakan. Pertama Pak Widi ya. Pak Widi, tafadhol Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dikatakan mengenai albir tadi ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kebajikan Ustaz ya. Iya. Di sisi lain ada juga kalau saya dibaca itu amal soleh Ustaz. Apakah sama ya albir itu dengan amal soleh itu? Iya, tadi dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikatakan bahwa albir lafdun amun yajma'u jami' anwa'il khair. Albir ini kata yang mencakup seluruh kebajikan dan amal saleh. Semua kebajikan, amal saleh dan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Ini namanya albir. Jadi mencakup semuanya. Ya. Semua amal saleh termasuk dalam albir. Jadi bukan cuma ini hanya sekedar bahasa saja kalau menurut saya ya, Pak. Pada intinya albir adalah seluruh amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala. Ya, afwan. Pak Singgi, tafadhol Pak Singgi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ini kan ada istilahnya saya nggak paham ini. Ada kodok, ada kodrat, ada
Qadar, ada qadar, kemudian ada qadar dan takdir. Itu apa satu dan lainnya sama gitu dan bagaimana? Itu satu. Yang kedua itu yang anunya tadi itu kalau diikuti tadi tingkatan takdir itu kok kesimpulannya ini mohon maaf, mungkin saya salah menyimpulkannya. Kesimpulannya kita diam atau tidak yang terjadi adalah takdir. Betul gitu? Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Nah, terima kasih Pak atas soalnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pak Singgi tadi bertanya apa beda qada dengan qadar. Ya. Takdir. Takdir itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar, kata Ustaz Abdullah Zain pernah memisalkan seperti ini biar bisa mudah kita memahaminya. Qada itu adalah pola, sedangkan qadar adalah kenyataannya. Ya, kalau kita ibaratkan sebagai jahitan. Qada itu adalah polanya, sedangkan qadar itu jahitannya. Kadang-kadang jahitan itu berbeda dengan polanya, karena kurang mahirnya penjahit. Kadang-kadang motongnya nggak sama dengan pola. Tapi Allah sudah buatkan pola itu. Qadanya itu adalah polanya. Allah sudah buatkan pola. Qadar kenyataannya. Dan Allah sudah mengetahui semuanya. Allah sudah buatkan polanya. Dan Allah sudah tahu apa hasilnya. Qadarnya kayak gimana. Itu maksudnya supaya lebih bisa memahami ya dengan mudah. Ini yang dibuat oleh Ustaz Abdullah Zain ya. Wallahu ta'ala. Adapun kalau kita lihat tadi bahwa Allah sudah mencatat, Allah mengetahui. Jadi manusia ini tidak berbuat iya. Manusia, semua amalan manusia itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dinilai manusia itu mendapatkan mendapatkan balasan jasa dari Allah adalah ketika dia menjadi sebab, ketika dia memilih. Kemarin juga kita sampaikan hal ini. Manusia itu memilih. Kita nggak tahu takdir kita kemana kan? Ya, kita tidak tahu takdir kita surga atau neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita menuju takdir kita. Sebagaimana kematian. Seumpama seseorang mati di daerah, saya punya cerita dulu ada tetangga saya, ya. Tiba-tiba ada saudaranya datang, bukan saudara, tetangga jauh dari daerah Jogja, datang ke daerah Bogor. Sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta meninggal. Padahal yang orang Jogja ini nggak pernah punya saudara di Jakarta, nggak pernah ada urusan ke Jakarta, ya, dan nggak pernah bermimpi juga ke Jakarta. Dia ngikutnya itu terpaksa kalau dia lagi bengong diajak sama temannya ikut aja naik mobil sampai ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia main pingpong malamnya, lagi main pingpong meninggal. Ya, Allah sudah tentukan bahwa kematiannya di Jakarta. Walaupun dia nggak ada hubungan dengan orang Jakarta, tapi Allah arahkan dia ke sana. Itulah takdir hakikatnya kayak gitu. Ya, takdir kita, kemana Allah mengarahkan kita di setiap Allah mudahkan pada kita untuk melakukannya, berarti takdir kita ke arah sana. Kalau kita diam, ya udah takdir kita lapar. Gitu, Pak. Anda nggak diam, ya udah takdir Anda lapar, susah. Gitu. Kalau Anda ditakdirkan kaya atau kita ditakdirkan kaya, ya, maka kita menjadi pekerja keras. Seperti itulah untuk memudahkan kita memahaminya gitu ya. Karena yang takdir kita itu Allah mudahkan kita ke sana. Maka yang kemarin saya kasih contoh, sumpah kita di rumah lihat mushaf, lihat Quran. Tiap hari kita lihat mushaf, tapi nggak ada keinginan untuk membukanya. Berarti apa? Takdir kita ditakdirkan untuk tidak bisa membaca Quran. Itulah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Maka usahalah untuk berusaha. Ketika lihat Quran, berusaha ambil. Buka. Dekatkan dia dengan hati kita. Ya. Jadi yang di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ke sana, maka dimudahkan kita untuk menggapai itu. Ya, dimudahkan kita untuk menggapai itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau kalau gitu saya lebih baik diam aja lah. Waktu di surga juga surga, iya. Berarti kalau Anda diam, berarti Anda hanya mendapatkan itu. Takdir Anda itu. Kenapa? Anda memilih untuk diam. Padahal Anda bisa memilih untuk bekerja. Gitu, Pak. Ya, Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami karena kita nggak tahu takdir kita menjadi apa. Iya. Kita nggak tahu. Jadi acting itu adalah indikator ke arah takdir ya. Betul. Semua amalan kita ini indikator mengarah takdir. Kita berdoa itu berarti Allah pengen kabulkan apa yang kita minta. Gitu. Ya, Pak ya. Ada hasrat, saya pengen berdoa semula, berarti Allah pengen kabulkan permintaan kita. Gitu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan Pak Singgi. Terima kasih banyak atas interaksinya. Iya, terima kasih.
Terus Pak Sunario, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak? Alhamdulillah. Ini Ustaz, tadi kan disebutkan soal mengimani tentang kitab Allah, terutama Al-Quran itu Ustaz ya. Iya. Disebutkan di situ bahwa kalau seseorang meyakini sebagian dan tidak mengimani sebagian, maka orang tersebut dikatakan kafir. Bagaimana dengan pemahaman orang-orang sekarang yang cenderung ke liberalisme, yang mereka mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu udah nggak sesuai dengan zaman, maka kita buang, kita tinggalkan gitu kan. Kalau masih sesuai dengan zaman, kita pakai gitu. Terus Ustaz. Oh iya. Ya, ucapan seperti ini ucapan kekufuran. Kalau dia ngomong seperti itu, ya, seorang yang mengatakan Al-Quran ini sudah tidak berlaku lagi saat ini, maka dia otomatis murtad ketika dia mengatakan itu. Ya, ketika dia mengatakan itu, ini ucapan pembatal syahadat. Ya, ucapan pembatal syahadat. Oh, saya ngomongnya cuma bercanda. Bercanda juga termasuk. Ya, karena Allah mengatakan yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka beriman sebagian dan ingkar kebagian. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka orang kafir yang sebenarnya. Ya, orang kafir yang sebenarnya itu hanya beriman sebagian, mengingkari sebagian. Maka siapa saja beriman sebagian pada Quran, mengingkari sebagian Quran, maka dia dianggap kafir. Dia dianggap murtad. Ya. Siapapun itu. Ketika dia berkata bahwa saya beriman sebagian, ingkar sebagian, ya. Ini makanya berhati-hati ya. Siapapun itu, mau liberalkah, mau siapakah, kalau dia ingkari, maka dia ingkari sebagian, maka dianggaplah kafir. Ya, maka dihukumi kafir. Tapi sampai dia berucap. Ya, kalau keyakinannya kita nggak pernah tahu keyakinannya kan. Dan kita bilang ini ucapan kafir, ucapan kufur. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Ada yang chatting nih Pak Iman, ya, bertanya tentang bagaimana penjelasan Al-Quran bukan makhluk. Ya. Oh ya. Penjelasan Al-Quran bukan makhluk itu maksudnya adalah Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia bukan makhluk. Kenapa? Ucapan seseorang itulah seseorang itu, indikasinya orang itu, ya kan? Kalau saya berkata saya akan tidur, yang ngomong siapa? Itu si fulan. Berarti omongan itu kembali dinisbatkan ke fulan. Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah, maka dinisbatkan kepada Allah. Ya, dia terikat sama Allah, nggak bisa dipisah. Allah tidak menciptakan ucapan, gitu ya. Karena ucapan itu bagian dari yang mengucap. Ya, ini Pak, mesti dipahami seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Ya, dia firman Allah. Kenapa dibilang firman Allah dan bukan makhluk? Pak Imam Ahmad bin Hanbal melarang keras membantah syubhat ini atau membantah bid'ah ini yang mengatakan Al-Quran itu kalam makhluk. Kenapa? Kalau firman Allah, kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, ini berarti sempurna. Kenapa? Quran itu adalah firman, bagian dari Allah. Sedangkan bagian dari Allah adalah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Sedangkan makhluk pasti ada kekurangan. Ini hati-hati dengan pintu ini. Maka para imam mengetahui setelah ini, lalu ditutup. Tidak, Al-Quran itu kalamullah, dia bukan makhluk. Karena kalau dibilang yakini Quran itu makhluk, nanti diyakini bahwa Allah makhluk itu tidak ada yang sempurna, kan gitu. Ya. Nah, maka dikatakan bahwa Quran ini adalah bagian dari Allah. Ya, nisbatnya kepada Allah. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua, bagi yang biasa berjamaah di masjid karena uzur corona masih mendapat pahala sholat berjamaah, bagaimana bagi orang yang jarang berjamaah? Ya, yang jarang berjamaah yang nggak dapat pahala. Pahalanya tetap pahala sholat sendirian. Ya. Yang dapat itu adalah orang yang biasa berjamaah, lalu dia tinggalkan jamaah karena uzur syar'i, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala seperti yang biasa dia kerjakan atau amalan yang biasa dia kerjakan. Ya, wallahu taala alam. Terus buat Pak Agus Mus, ya, Pak Agus bisa mau dicatat apa mau ngomong silahkan.
Kalau mau Assalamualaikum bertanya- Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Pak Agus? Agus Ustaz. Oh ya, silakan Pak Agus. Ustaz, saya tertarik dengan masalah takdir yang tadi Ustaz. Mungkin nggak sih Ustaz, atau bisa nggak kita sebagai makhluk itu meminta kepada Allah untuk merubah apa yang takdir yang sudah dicatatkan di Lauhul Mahfuz? Contohnya yang paling mudah mungkin, katakanlah Allah mentakdirkan kita jadi orang yang tidak berpunya lah gitu. Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan rezeki dan lain sebagainya. Gitu, Ustaz. Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Agus atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Bismillah. Pertama gini Pak Agus, bahwa tadi saya dikatakan bahwa seseorang jika ditakdirkan oleh Allah kepada sesuatu, maka Allah mudahkan dia untuk melakukan sesuatu itu. Ya kan? Nah, kalau seseorang tahu dari mana kita ditakdirkan miskin, kita hanya tahu saat ini kita miskin. Takdir kita, wallahu a'lam. Kita nggak tahu takdir ke depan, apakah miskin terus sampai mati, kita nggak tahu. Tapi manakala kita berdoa, berarti kita menjalani salah satu sebab untuk merubah dari nasib kita yang ada sekarang ini, atau bagian kita yang ada sekarang ini. Tadi saya bilang, kalau seseorang berdoa kepada Allah, berarti dia menjalankan sebab supaya Allah merubah takdirnya atau menginginkan takdir yang lain. Ya. Tadi bilang bahwa jika seseorang begini ya, jika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, maka Allah mudahkan dia untuk melangkah ke sana. Nah, kan? Nah, salah satu sebab untuk melangkah ke sana yaitu berdoa. Kenapa Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, seseorang yang berhasrat berdoa itu berarti Allah ingin kabulkan apa yang dia inginkan. Karena nggak ada doa yang ditolak. Ya. Jadi manakala kita berdoa, berarti kita sedang melakukan sebab untuk mendapatkan apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah takdir. Ya. Karena kita lihat doa itu kelihatan mudah, tapi nggak semua orang bisa berdoa. Ya betul. Tidak semua orang bisa berdoa. Ya kan? Sama seperti hari kita lihat, puasa itu sangat mudah, tapi nggak semua orang bisa puasa. Wajib kan? Tidak semua orang bisa puasa. Padahal puasa itu mudah. Sama seperti hari sholat. Sholat itu mudah, gampang, tidak mahal. Ya kan? Tapi nggak semua orang bisa sholat. Ya kan? Itu maksudnya Allah mengarahkan seseorang kepada arah takdir kemana dia akan, maka Allah memudahkan orang itu menuju sana. Gitu ya Pak Agus ya? Wallahu ta'ala. Syukran Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir mungkin ya, dari Ummu Akfah. Ustaz, bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa silaturahmi akan memanjangkan umur dan menambahkan rezeki? Takdir yang merubah itu takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau gimana? Nah, ini juga sebuah pertanyaan yang dulu pernah dijawab oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pertanyaannya, beliau pernah mengatakan tentang silaturahim. Ya, tadi saya katakan bahwa seseorang yang akan ditakdirkan kepada sesuatu, maka Allah mudahkan dia untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan mendapat tambahan usia sekian karena silaturahmi yang dia lakukan, gitu ya. Nah, lalu dia melakukan silaturahmi, ditambahlah umur. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak begini, jadinya setiap tahun di malam malam Qadar, ya, yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam Qadar. Malam Qadar itu malam ditetapkannya sebuah urusan dalam satu tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya catatan di Lauhul Mahfuz. Lalu Allah turunkan kepada malaikat untuk mencatatkan hal ini pada hamba. Nah, ketika catatan malaikat, ya, ini bisa dirubah catatannya di malaikat, tapi catatan yang ada di sisi Allah Lauhul Mahfuz maka ini tidak berubah. Allah tahu bahwa hamba ini akan melakukan silaturahim. Padahal di tangan malaikat tahun ini dia akan meninggal, seumpama seperti itu. Ya. Maka tahun ini dia silaturahim. Maka Allah katakan seperti yang dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa hamba ini telah melakukan silaturahim, maka tambahlah usianya. Padahal malaikat sudah mencatatnya tahun ini dia akan mati. Ya, itu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang takdir manusia yang berubah karena amal soleh yang dia lakukan. Sekali lagi yang dikatakan bahwa ketika kita
ditakdirkan kepada sesuatu, maka Allah mudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu itu dan arah-arah kita ke sana. Semua amalan kita juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sebab, kita hanya menjalankan pilihan-pilihan. Kita memilih untuk ini. Saya pilih jadi ini, maka jadilah itu. Ya, hati kita yang menyebabkan datangnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah terus untuk berharap dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menambahkan dan mengingat kebaikan buat kita. Dan bersemangatlah untuk beramal saleh. Ya. Karena amal saleh dengan itu akan menambahkan usia seperti silaturahim, akan menambahkan usia, ya kan? Kemudian silaturahmi akan menambah rizki. Rizki juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Karena kita nggak tahu takdir kita kemana, maka itu kita harus lebih bersemangat lagi untuk memilih kebaikan-kebaikan agar Allah menetapkan untuk kita kebaikan di dunia dan akhirat. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum, jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah mencatat perjumpaan kita ini sebagai amal saleh yang akan menambah ilmu kita sehingga kita terus beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sabakallah. Amin.